Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Soim, yang kedua Muhammad Rifki. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi perkembangan daerah. Pengertian perkembangan daerah. Perkembangan suatu daerah ditandai dengan adanya pembangunan pada sektor ekonomi, sebuah sektor yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah yang bersangkutan. Sitman 2005 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses membuat dan memanfaatkan sumber daya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk menimbulkan perbaikan serta pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah. Pembangunan ekonomi sendiri menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah, karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebut saja misalnya pemenuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat umumnya sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Mari kita lanjutkan dengan produk domestik regional bruto. PDRB dapat diartikan ke dalam 3 pengertian, yaitu yang pertama, pendekatan produksi. PDRB adalah jumlah nilai produk, barang, dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah regional pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Yang kedua, pendekatan pendapatan. PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah regional pada jangka waktu tertentu, misalnya setahun. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok ekspor neto di suatu wilayah atau regional. Selanjutnya adalah konsep pendapatan regional. Yang pertama, produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar. Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Perhitungan nilai tambah adalah nilai produksi dikurangi biaya antara. Yang kedua, produk domestik regional neto atas dasar harga pasar. Perbedaan antara konsep neto dan bruto ialah karena pada konsep bruto, penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Yang ketiga, produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor. Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar adalah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Kita lanjutkan dengan produk domestik regional bruto per kapita. Pendapatan regional per kapita atau disebut income per kapita adalah produk neto atas dasar biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan domestik regional bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu nilai yang disebut pendapatan per kapita. Yang klasifikasi daerah provinsi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Untuk mengetahui klasifikasi daerah provinsi, di sini kita menggunakan alat analisis tipologi daerah. Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah ini membagi daerah berdasarkan indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan juga pendapatan per kapita daerah. Tipologi daerah mengklasifikasikan
tiap provinsi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Daerah cepat maju dan daerah cepat tumbuh ini maksudnya adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, daerah maju tapi tertekan merupakan daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi di Indonesia, tetapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Daerah berkembang cepat merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibanding rata-rata, tetapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi di Indonesia. Sedang yang keempat adalah daerah relatif tertinggal, merupakan daerah yang rendah baik itu pendapatan per kapitanya maupun pertumbuhan ekonominya dibandingkan rata-rata provinsi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita suatu daerah, suatu provinsi di Indonesia, kita bisa melihat datanya di BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, contohnya pada tahun 2004 sampai tahun 2010, BPS telah membagikan data-datanya. Nah, pada tahun tersebut, 2004 dan 2010, klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh merupakan Provinsi DKI Jakarta dan Papua Barat. Kemudian yang berada pada Provinsi maju tertekan adalah Kalimantan Timur, Riau, Kepulauan Bangka Belitung. Ini pada tahun 2004 sampai 2010. Sedangkan yang berada pada provinsi berkembang cepat adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini merupakan provinsi-provinsi yang berkembang cepat. Dan yang terakhir, daerah relatif tertinggal pada tahun 2004 sampai 2010 adalah Provinsi Aceh, Maluku, DIY, Lampung. Ini merupakan contoh data yang dikeluarkan oleh BPS. Di sini terdapat provinsi-provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2011 sampai tahun 2013, beserta dengan laju pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per kapita. Oke, jika kita lihat di sini, Provinsi Aceh, laju pertumbuhan ekonominya 4,72%. Ini termasuk rendah karena rata-rata di Indonesia adalah 6,16%. Padahal di Provinsi Aceh di bawahnya, sehingga termasuk ke dalam rendah. Begitu pula dengan PDRB per kapita. Aceh ini PDRB per kapitanya 7.717.661, padahal PDRB per kapita di Indonesia adalah sekitar 10 juta. Sehingga Aceh ini termasuk ke dalam kelompok tertinggal, masuk ke dalam daerah relatif tertinggal. Nah, di bawahnya ada Sumatera Utara, Sumatera Barat. Laju pertumbuhan PDRB-nya tinggi, sedangkan PDRB per kapitanya rendah. Maka kedua provinsi ini masuk ke dalam daerah berkembang cepat. Nah, di bawahnya ada Provinsi Riau. Provinsi Riau, laju pertumbuhan PDRB-nya rendah, tetapi pendapatan per kapitanya tinggi, sehingga Provinsi Riau ini masuk ke dalam provinsi maju tapi tertekan. Ada pula Provinsi DKI Jakarta di nomor ke-11, laju pertumbuhan PDRB-nya tinggi, PDRB per kapitanya juga tinggi, maka Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam daerah yang cepat maju dan juga cepat tumbuh.
Ini datanya bisa dilihat sampai bawah dengan menggunakan data yang dikeluarkan BPS ini dan membandingkan dengan rata-rata Indonesia, maka kita bisa melihat mana daerah yang maju tapi tertekan, relatif tertinggal, dan juga daerah yang berkembang cepat. Nah, jika diklasifikasikan berdasarkan 4 hal tadi, maka daerah yang cepat maju dan cepat berkembang ada daerah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan juga Papua Barat. Papua Barat di sini 17,4 tinggi, dan juga pendapatan per kapitanya juga 16.795.821. Itu juga tinggi, lebih tinggi dari rata-rata provinsi di Indonesia. Lalu berdasarkan data ini pula, provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan adalah Provinsi Riau dan juga Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang paling banyak di sini adalah provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat. Terdapat 18 provinsi, ada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara. Dan provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal adalah Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan juga Papua. Ketimpangan antar pulau dan provinsi di Indonesia. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan wilayah masih menjadi suatu isu yang strategis yang dibahas hingga saat ini. Sama halnya terjadi di provinsi-provinsi Pulau Sumatera, pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya, baik dalam bentuk regulasi ataupun dalam bentuk anggaran untuk mempersempit ketimpangan. Akan tetapi hingga saat ini upaya tersebut masih belum mampu secara maksimal untuk menurunkan ketimpangan pembangunan. Berdasarkan laporan Bappenas tahun 2013 bahwa ketimpangan pembangunan antar provinsi menurut masing-masing pulau yang sangat tinggi pada tahun 2007 sampai 2009 adalah Pulau Sumatera. Ada juga sebuah penelitian yang dilakukan oleh Akita. Dia meneliti tentang ekonomi Indonesia pada tahun 1993 sampai 1998. Hasil penelitiannya adalah ketimpangan antar daerah meningkat sangat besar pada tahun 1997 yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang ada pada saat itu. Penyebab terjadinya ketimpangan antar pulau dan provinsi di Indonesia pula disebabkan oleh pembangunan prasarana yang belum merata dari pemerintah, pengeluaran dari pemerintah yang kurang profesional, yang ketiga lapangan pekerjaan yang terbatas atau masih banyak pengangguran, dan yang terakhir adalah belum adanya peningkatan dalam sektor wilayah yang unggul.